Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adib Sultanul Ahyar, mahasiswa Universitas Negeri Malang, Departemen Teknik Sipil, Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pengujian beton keras destruktif test. Pengujian beton keras destruktif test ini dilakukan terhadap suatu material atau spesimen dengan cara merusak material ujinya. Dengan cara ini informasi yang didapat pun akan lebih baik. Tujuan pengujian beton keras destruktif test yaitu untuk mengetahui performa pada material yang bersangkutan. Salah satunya bila material tersebut dikenai kerja dari luar dengan besar gaya yang berbeda. Yang kedua, mengetahui apakah material kuat jika ditekan, tarik, dan dilengkungkan sehingga menciptakan material yang berkualitas nantinya. Yang ketiga, digunakan untuk menguji barang-barang yang pada umumnya diproduksi secara massal dengan tujuan mengetahui kelayakan beton secara massal. Pengujian yang merusak atau destruktif test mengeksplorasi mekanisme kegagalan untuk menentukan sifat mekanik material seperti kuat leleh, kuat tekan, kuat tarik, keuletan, dan ketangguhan retak. Yang pertama, uji kuat tekan atau compress test. Uji kuat tekan beton adalah upaya mendapatkan nilai estimasi kuat tekan beton pada struktur existing dengan cara melakukan tekanan pada sampel beton dari struktur yang sudah dilaksanakan. Standar acuan pekerjaan ini menganut SNI 7656/2012 dan standar ASTM C13606. Uji kuat tekan ini dalam tahap pelaksanaannya adalah mempersiapkan spesimen beton yang akan diuji, mengukur dimensi spesimen beton, menimbang dan mencatat berat spesimen, meletakkan spesimen beton pada alat uji tekan beton, menjalankan atau mengoperasikan alat uji tekan beton, mencatat capaian beban maksimum yang diperoleh dari alat uji tekan, menentukan kuat tekan beton pada usia 7 hari dengan melengkapi dan menganalisis data uji dalam tabel data, dan yang terakhir adalah mengonversi kuat tekan beton ke usia 28 hari. Yang kedua adalah pengujian kuat tarik belah atau tensile test. Uji tarik adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji kekuatan suatu material atau bahan dengan cara memberikan beban atau gaya statis yang sesumbu dan diberikan secara lambat atau cepat. Diperoleh hasil sifat mekanik dari pengujian ini berupa kekuatan dan elastisitas dari material atau bahan. Standar pengujian tarik yang digunakan adalah American Society for Testing Material atau ASTM E8M04 sebagai acuan metode pengujian standar pengujian tarik. Pengujian kuat tarik belah ini tahap pelaksanaannya meliputi menyiapkan spesimen, yang kedua pembuatan gauge length, yang ketiga pengukuran dimensi spesimen, dan yang keempat pengujian pada mesin uji tarik. Untuk uji berikutnya yaitu kuat lentur. Uji lentur dilakukan untuk menentukan karakteristik mekanis yang penting. Laminasi spesimen dimuat di bagian bawah dengan gaya tarik dan di atas dengan gaya tekan. Tidak ada gaya yang diterapkan pada bidang laminasi di tengah. Kuat lentur adalah kemampuan balok beton yang diletakkan pada dua perletakan untuk menahan gaya dengan arah tegak lurus sumbu benda uji yang diberikan padanya sampai benda uji patah dan dinyatakan dalam megapascal.
gaya setiap satuan luas. Standar acuan pekerjaan yaitu SNI 032493-1991. Pada uji kuat lentur ini tahap pelaksanaannya yaitu yang pertama, hidupkan mesin uji beton, tunggu kira-kira 30 detik, letakkan dan atur benda uji di tempat yang disediakan. Selanjutnya, atur katup pada kedudukan pembebanan dan kecepatan pembebanan pada kedudukan yang tepat sehingga jarum skala bergerak secara perlahan. Kurangi kecepatan pembebanan pada saat menjelang patah yang ditandai dengan kecepatan gerak jarum pada skala beban agak lambat. Selanjutnya, hentikan pembebanan saat cacat beban maksimum yang menyebabkan patahnya benda uji. Dan yang terakhir adalah ukur dan catat lebar tinggi tampang lintang patah dengan ketelitian 0,25. Yang keempat adalah core drill test. Core drill test ini adalah pengujian yang bertujuan untuk menentukan dan mengambil sampel perkerasan di lapangan sehingga dapat diketahui tebal dan karakteristik campuran perkerasan. Pengujian ini dilakukan beberapa titik STA yang telah ditentukan bersama. Standar acuan pekerjaan ada dua, yaitu SNI 0A3 3403 1994 dan ASTM C39. Untuk core drill test ini tahap pelaksanaannya adalah yang pertama, alat diletakkan pada lapisan perkerasan beton yang akan diuji dengan posisi datar. Yang kedua, setelah itu ketika disediakan air dengan alat yang ada sistem pompa. Yang ketiga, air dimasukkan ke alat core drill dengan selang kecil pada tempat yang sudah disediakan pada alat tersebut sehingga alat tidak mengalami kerusakan terutama pada bor yang berbentuk silinder selama proses pengujian. Yang keempat, setelah semua siap kemudian alat dihidupkan dengan menggunakan tali yang dililitkan pada starter alat dan ditarik. Yang kelima, setelah alat hidup, mata bor diturunkan secara perlahan-lahan pada titik yang telah ditentukan sampai ke kedalaman tertentu. Kemudian setelah kedalaman tertentu alat dimatikan dan mata bor dinaikkan. Dan yang terakhir adalah hasil dari pengukuran tersebut diambil dengan menggunakan penjepit. Setelah itu tebal dan dimensinya dan amati sampel tersebut apakah perkerasan tersebut layak pakai. Dan uji yang kelima yaitu uji keras. Uji keras merupakan pengujian paling efektif karena dapat dengan mudah mengetahui gambaran sifat mekanik suatu material. Meskipun pengukuran hanya dilakukan pada suatu titik atau daerah tertentu, nilai kekerasan yang ditampilkannya cukup valid untuk menyatakan kekuatan suatu material. Standar acuan pekerjaan ada dua, yaitu ASTM C805 dan ASTM D5853. Tahap pelaksanaan uji keras ini yang pertama adalah SNI ASTM C805 2012 mensyaratkan jumlah pukulan dalam satu detik. Pengujian kekerasan beton adalah 10 pukulan dengan jarak masing-masing titik bacaan tidak boleh kecil dari 25 mm. Yang kedua adalah catat semua nilai pembacaan yang ditunjukkan oleh skala. Ketiga adalah hitung nilai rata-rata pembacaan. Jika hasil bacaan berbeda lebih dari 6 satuan dari rata-rata 10 titik bacaan, maka bacaan tersebut harus dibuang atau diabaikan dan rata-rata baru dihitung berdasarkan pada sisa bacaan. Jika didapat lebih dari 2 bacaan memiliki lebih dari 6 satuan dari nilai rata-rata, maka seluruh rangkaian pembacaannya harus dibuang dan ditentukan angka pantul pada 10 titik bacaan baru pada pengujian. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.